Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan implementasi algoritma dimension reduction dan feature selection. Di sini kami beranggotakan Fitri Nur Kopiva dengan NIM 202410103001, Dinda Sarli Maharani dengan NIM 202410103056, lalu ada Rizky Karyatul Afifa dengan NIM 202410103069. Lalu ada saya Farisya Ega dengan NIM 212410103030. Nah, di sini yang pertama kita akan membahas tentang load libraries dan clean data terlebih dahulu. Di sini kita mengimport beberapa libraries, ada NumPy, Pandas, Seaborn, Matplotlib, dan lain-lain. Di sini library membantu untuk menyederhanakan proses analisis dengan menyediakan fungsi dan alat yang diperlukan. Lalu ada cleaning data. Cleaning data di sini membantu menghasilkan akurasi yang lebih akurat. Lalu yang selanjutnya kita masuk ke pembahasan logistik regression. Pada kode di samping melakukan pencarian hiperparameter pada line 1 sampai 6. Setelah hiperparameter ditemukan, kode tersebut melakukan training pada model dengan hyperparameter terbaik pada line ke-13 sampai 15. Pada line terakhir, kode menghitung metrik kinerja model pada data test X-test. Lalu fungsi matriks pada kode ini adalah membandingkan hasil prediksi model dengan label sebenarnya dan menghasilkan berbagai metrik evaluasi seperti akurasi, presisi, recall, dan lain-lain. Diperoleh hasil parameter baiknya adalah penalti L2 dengan C nilai 10 dengan hasil akurasi 0,974. Lalu selanjutnya ada logistik regression with PCA dengan 8 komponen. Di sini terdapat variabel I, di mana variabel I berisi function method PCA test score index, PCA max, PCA test score. Di sini berfungsi untuk mengidentifikasi indeks skor tertinggi dari vektor skor yang dihasilkan selama eksperimen PCA dengan hasil akurasi terbaik dari logistik regression classifiernya adalah 0,991 dengan total jumlah komponen PCA 8. Di sini masih logistik regression with PCA dengan komponen 8. Di sini pada variabel PCA, dia mempunyai fungsi untuk membuat objek PCA dengan jumlah komponen terbaik. Lalu di sini ada parameter, yaitu CV result, base param, lalu ada base result. Di sini berfungsi untuk menggunakan cross validation untuk memilih model terbaik. Lalu pada bagian classifier with the base hyperparameter, di sini terdapat variabel logreg PCA yang berfungsi untuk membuat model regresi logistik dengan parameter baik. Lalu terdapat function logreg PCA.fit yang memanggil xPCA train dan ytrain. Kode ini berfungsi untuk melatih model menggunakan data pelatihan yang sudah direduksi dimensinya. Lalu ada variabel y-score. Di sini berfungsi untuk memprediksi probabilitas positif dari data pengujian yang sudah direduksi dimensinya. Lalu yang terakhir kita memanggil plot erosi PRC, di mana function ini berfungsi untuk memplot kurva erosi dan precision recall untuk memvisualisasikan kinerja model. Yang selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada metode yang digunakan yaitu random forest. Kode ini menyederhanakan proses pemilihan model, penyesuaian parameter, dan evaluasi performa model dalam konteks klasifikasi. Random forest merupakan metode yang mampu untuk menangani data yang besar dan bermacam-macam, memiliki kemampuan untuk menangani missing values dan outliers, dan juga untuk pencegahan overfitting. Bisa dilanjut?
Next. Selanjutnya ada random forest with PCA, yang mana PCA merupakan metode statistik dan matematika yang digunakan untuk mereduksi dimensi data dengan tetap mempertahankan sebanyak mungkin informasi. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi pola pada data, mengurangi kompleksitas, dan mempertahankan varians yang signifikan. Untuk lebih jelasnya, nanti akan ada kode implementasi untuk PCA tersendiri di slide selanjutnya. Untuk penjelasan singkat dari kode random forest with PCA ini, ada def compare PCA yang mana fungsinya untuk mendefinisikan parameter and components yang mewakili daftar jumlah komponen PCA yang akan diuji. Lalu ada variabel CV score, test score, dan CV training time untuk menyimpan skor cross validation, skor pengujian, dan waktu pelatihan dari setiap percobaan PCA. Lalu setelah itu akan dilakukan iterasi melalui jumlah komponen yang berbeda. Lalu pada variabel CV results, batch param, batch results digunakan untuk cross validation untuk memilih model terbaik dengan jumlah komponen PCA tertentu. Lalu terakhir ada parameter CLF yang merupakan model random forest dengan parameter terbaik. Bisa dilanjut. Oke, untuk yang selanjutnya ini mengenai random forest with RFA, di mana random forest with RFA ini biasa digunakan dengan RFA yang tujuannya nanti untuk menentukan fitur-fitur mana sih yang paling berkontribusi terhadap kinerja modelnya. Terus di sini terdapat kode dengan variabel yang pertama itu extrain, yang ini merupakan seleksi fitur, nantinya dapat memilih fitur-fitur yang terpilih yang memiliki ranking tertinggi pada data pelatihan yang menggunakan RFA. Selanjutnya terdapat variabel GV result, yang ini merupakan penyetelan model dengan model selection, di mana ini dapat menggunakan cross validation untuk memilih model terbaik dengan fitur terpilih. Kemudian terdapat variabel .rfa yang dimana ini dapat membuat model random forest dengan parameter terbaik. Kemudian ada RFV metrik yang nantinya dapat menghitung metrik evaluasi model pada data pengujian yang memiliki fitur terpilih. Next. Selanjutnya ini tentang prinsipal komponen analisis atau PCA, yang dimana metode pengurangan dimensi yang digunakan untuk mengurangi kompleksitas data dengan memproyeksikan data ke dalam ruang dimensi yang lebih rendah. Dalam kode yang dijelaskan ini dapat memvisualisasikan sejauh mana setiap komponen utama menyumbang terhadap total varians data. Nah, di mana pada kode program ini, PCA ini dapat membuat objek PCA tanpa menentukan jumlah komponen. Nah, ini nanti dapat menghitung semua komponen utama. Kemudian, terdapat XVAR, yang ini dapat menghitung kumulatif dari rasio varians yang dijelaskan oleh setiap komponen utama. Kemudian, untuk variabel fig ini, di mana nantinya komponen dapat membuat plot garis menggunakan Plotly Express. Kemudian, yang terakhir ini dapat menampilkan plot-plot yang telah dibuat tadi. Dengan adanya plot-plot PCA ini, nantinya dapat memvisualisasikan sejauh mana setiap komponen utama menyumbang terhadap total varians data. Next. Oke, ini adalah visualisasi dari PCA tadi, di mana kode ini terdapat bagian-bagian proses dari membagi dataset, normalisasi fitur, penerapan PCA-nya itu nanti bagaimana, inisialisasi dan inisialisasi dalam melatih model dan prediksi data ujinya, di mana di sini terdapat pisahkan fitur dan target dengan variabel X dan Y. Kemudian untuk membagi datasetnya ini menjadi data latih dan data uji ini melalui extrain,
X-test, Y-train, dan Y-test. Kemudian dapat menormalisasi fitur menggunakan standar scalar dan menerapkan PCA-nya nanti, dan kemudian dapat menginisialisasi data latih untuk model klasifikasi. Sehingga nantinya dapat menghasilkan akurasi outputnya dengan akurasi hasil itu sebanyak 90%, 95% atau 0,9561 dengan presisi 98 atau 98% atau 0,98 dengan recall atau sensitivitas ini adalah 100% dan ini F1 skornya ini menghasilkan 99,30% atau 0,9930. Nah, di mana di sini juga ada proporsi varians yang dijelaskan oleh setiap komponen utama hasil PCA juga diberikan. Nah, proporsi ini memberikan informasi tentang seberapa banyak informasi dari dataset yang dapat dipertahankan oleh setiap komponen utama. Next. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu penghubungan antara PCA dan juga RFE. Nah, yang pertama pastinya kita harus mengelola data terlebih dahulu, yang dimana itu setelah kita mendapatkan dulu data, kita membuat data frame yang nantinya untuk yang di standarisasi ini bertujuannya untuk standarisasi fitur itu dalam X-nya tersebut, di scalarnya gitu. Nah, di sini yang selanjutnya yaitu apply untuk PCA-nya sendiri. Nah, di sini kita menggunakan prinsipal komponen itu untuk mereduksi dimensi dataset menjadi 14 komponen utama, yang dimana itu komponen utamanya itu kita gunainnya 14 karena di atas kita menyesuaikan untuk datasetnya tersendiri gitu. Next. Nah, di sini juga menggunakan split data seperti yang BTA saja yang digunakan. Untuk split datanya kita 80-20 tren sama tesnya. Terus untuk yang code RF underscore classifier itu merupakan menggunakan rekursi RFE dan klasifikasi random forest. Nah, dalam kode ini tuh sebenarnya memilih fitur 5 terbaik seperti itu, yang dimana nanti akan dihasilkan hasil-hasil 5 fitur yang bisa digunakan dan dijadikan bobot untuk sebuah akurasi gitu. Nah, selanjutnya yaitu trend model using the selection filter. Dan di sini untuk modelnya sendiri itu menggunakan fitur-fitur yang dipilih sebelumnya yang ada di RF underscore klasifikasinya itu. Nah, di sini untuk diimplementasiin, nah selanjutnya untuk penggunaan yang Y underscore corporate ini, model yang digunakan untuk membuat prediksi pada set pengujian dan beberapa metrik evaluasi yang akan dihitung. Nah, nantinya akan menunjukkan akurasi-akurasi yang akan muncul, seperti akurasi konversi matematiknya, ROC. Nah, dilanjutkan untuk precision, recall, dan F2-nya. Next. Nah, berikut untuk akurasi-akurasi yang didapatkan ketika kita combine antara PCA dan juga RFE. Nah, di sini ada akurasinya untuk 0,99. Nah, untuk conversion metricnya, nah untuk precisionnya itu 0,98 dan recall-nya 1. Nah, di sini untuk PCA sama RFE tergolong unggul daripada konsep-konsep yang sebelumnya, karena di sini untuk penghasilannya sendiri itu sangat tinggi dan bisa dikategorikan bisa menyaingi yang fitur-fitur yang di atasnya. Nah, next. Oke, untuk kesimpulannya sendiri, implementasi algoritma dimensi reduction dan fitur selection yang ada di RFE tersebut mengetahui hasil dimensi data algoritma menggunakan PCA yang ini dapat meningkatkan efisiensi komputasi dan mengurangi overfitting. Seperti yang penjelasan ini
itu ada di codingan yang sebelumnya. Jadi di situ untuk penjelasannya bisa dikategorikan terlalu kompleks. Dan untuk kesimpulan yang dapat ditarik, pengurangan dimensi atau pemilih fitur berhasil meningkatkan kinerja model, meningkatkan interpretabilitas atau mengurangi kompleksi model, dan akurasinya menghasilkan akurasi 0,99 yang dapat memberikan solusi komprehensif untuk menangani kompleksitas data dan mengoptimalkan model. Mungkin itu saja yang bisa kami presentasikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.